Lo mungkin gak percaya, di balik kejamnya dunia kultivasi dalam cerita Renegade Immortal, ternyata ada tragedi yang sangat mendalam dan memilukan yang menimpa sisa-sisa dari ras dewa kuno di dunia gua. Selama ini kita mungkin mengira kalau sosok dewa kuno adalah entitas tertinggi yang tidak tertandingi, makhluk raksasa yang bisa dengan mudahnya menginjak-injak para kultivator manusia dan menghempaskan mereka ke tanah tanpa perlawanan berarti. Namun, kenyataan yang ada di dalam dunia gua justru berbanding terbalik. Nasib mereka sangatlah tragis, bahkan sebagian besar dari mereka justru berakhir menjadi pion, boneka, atau korban pembantaian dari para penguasa yang tamak akan kekuatan. Jika kita menelusuri sejarah dan sisa-sisa keberadaan mereka di luar sosok karakter utama kita, Wang Lin, setidaknya ada 4 sosok dewa kuno yang memiliki kisah hidup yang sangat luar biasa, namun berakhir menyedihkan di dunia gua. Sosok pertama yang paling ikonik dan sangat kita kenal tentu saja adalah Tuo Shen. Banyak pembaca atau penonton pemula yang mengira bahwa Tuo Shen adalah representasi murni dari keagungan dewa kuno. Padahal, jika dirunut kembali ke asalnya, Tuo Shen sebenarnya bukanlah dewa kuno sejati yang lahir secara alami, melainkan hanyalah seberkas pikiran iblis yang tercipta ketika dewa kuno bintang 9 bernama Tusi mengalami kegagalan fatal saat mencoba menerobos batas kekuatannya. Bisa dibilang, Tuo Shen adalah perwujudan fisik dari emosi negatif Tusi yang tidak mewarisi ingatan ataupun kebijaksanaan sejati dari sang leluhur. Meskipun statusnya secara teknis hanyalah seorang dewa kuno bintang 8, Tuo Shen dengan kekuatannya yang luar biasa nekat memikul panji kehormatan seluruh ras kuno seorang diri. Wibawa dan intimidasi yang ia pancarkan benar-benar membawa nama dewa kuno ke tingkat yang sangat disegani di masa-masa awal cerita. Setelah terjebak selama ribuan tahun di dalam tanah dewa kuno, Tuo Shen akhirnya berhasil meloloskan diri dari kekangan segel. Demi mengejar takdirnya dan memburu Wang Lin, yang ia anggap sebagai pencuri warisan sejati Tusi, Tuo Shen mengamuk dan menjelajahi seluruh wilayah bintang All Heaven. Amukannya tidak main-main, ia menghancurkan wilayah Brilliant Void, meratakan sekte mayat Yin, bahkan membuat sekte 4 suci berada di ambang kemusnahan total. Nafsu balas dendamnya begitu membara hingga ia rela menghancurkan bintangnya sendiri demi menjebol formasi segel dunia, agar bisa menembus ke wilayah alam luar. Namun, di wilayah alam luar yang asing itu, Tuo Shen justru harus menerima kenyataan pahit. Bukannya menemukan Wang Lin, ia malah menjadi buruan dan dikejar-kejar oleh 3 ahli kuat langkah ketiga selama 10 tahun penuh, dan hidup luntang-lantung dalam penderitaan. Pertemuannya kembali dengan Wang Lin di alam luar tidak langsung menyelesaikan masalah, sampai akhirnya makam kuno terbuka. Di dalam makam kuno itulah, Tuo Shen yang berniat merebut warisan Yemo harus menerima kenyataan bahwa Wang Lin telah tumbuh jauh lebih kuat darinya. Dalam pertarungan takdir itu, Tuo Shen kalah. Namun, alih-alih membunuhnya, Wang Lin justru mengembalikan ingatan warisan Tusi yang selama ini hilang dari jiwa Tuo Shen. Momen ini menghapus semua dendam dan kesalahpahaman di antara mereka. Pada akhirnya, ketika pertempuran besar melawan Sovereign pecah di inti dunia gua, Tuo Shen datang bergegas membantu Wang Lin dan bersama-sama menindas Sovereign di tanah. Setelah semua badai berlalu, Tuo Shen memilih jalan yang bijak. Ia tidak ikut ke benua astral abadi, melainkan memilih menyatu dengan ingatan warisannya dan bereinkarnasi menjadi bayi untuk memulai hidup baru yang bersih dari dendam. Berbeda dengan Tuo Shen yang masih bisa bertarung dengan gagah berani, nasib dewa kuno kedua yang bernama Luo Chen justru jauh lebih mengenaskan. Luo Chen awalnya adalah seorang dewa kuno bintang 8 yang sangat kuat dan seharusnya bisa mengguncang seluruh alam semesta dengan langkah kakinya. Namun, malapetaka menimpanya ketika ia perlahan-lahan terasimilasi oleh binatang pendampingnya sendiri, yaitu binatang bulan atau Moon Gazer. Proses asimilasi yang mengerikan ini membuat tingkat kultivasinya merosot tajam dari bintang 8 menjadi kondisi anak-anak yang lemah. Wujudnya berubah total menjadi entitas mengerikan yang bukan lagi manusia, bukan pula hantu, melainkan hanyalah sesosok boneka bernyawa yang dikendalikan oleh kesadaran binatang bulan. Selama bertahun-tahun, Luo Chen yang malang hanya bisa melayang-layang tanpa tujuan di dalam kegelapan wilayah bintang All Heaven, kehilangan akal sehat dan martabatnya sebagai dewa. Ketika Wang Lin pertama kali menemukannya, jiwa Luo Chen yang tersisa berada dalam kondisi bimbang yang sangat menyiksa.
terus bergegas antara insting kuno untuk menelan Wang Lin demi memulihkan diri atau memberikan warisannya sebagai sesama ras kuno. Keadaan ini baru mereda setelah Luo Chen menyadari bahwa warisan di dalam tubuh Wang Lin berasal dari Tusi, yang membuatnya membuang jauh niat jahat tersebut. Sayangnya, setelah kalah dalam bentrokan dengan Wang Lin, penderitaan Luo Chen belum berakhir, karena ia kemudian ditangkap secara kejam oleh para kultivator dari wilayah alam luar. Sebelum tubuhnya diseret pergi, Luo Chen melakukan tindakan heroik terakhir dengan memberikan 2 bintang yang tersisa di tubuhnya kepada Wang Lin, yang membantu Wang Lin menerobos ke tingkat bintang 5. Kelak, ketika Wang Lin menjelajahi makam kuno, ia menemukan kembali binatang bulan yang membawa Luo Chen dan menyelamatkannya. Luo Chen kemudian dibawa oleh Guru Agung Xuan Luo ke benua astral abadi, di mana dengan kekuatan tingkat tingginya, Xuan Luo berhasil memisahkan jiwa Luo Chen dari jerat binatang bulan. Meskipun selamat, Luo Chen yang kehilangan hampir seluruh kekuatannya kini hanyalah dewa kuno biasa dengan garis keturunan yang sangat tipis dan hampir tidak berguna, membuatnya terpaksa hidup luntang-lantung di tingkat bawah ras kuno. Namun, roda takdir berputar kembali berkat kebaikan hati Wang Lin. Demi membalas budi masa lalu, Wang Lin yang saat itu sudah menjadi sosok perkasa menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk memurnikan kembali darah Luo Chen, meningkatkan kualitas garis keturunannya hingga setara dengan garis keturunan kerajaan yang paling murni. Berkat intervensi Wang Lin ini, Xuan Luo kemudian memilih Luo Chen untuk diangkat menjadi kaisar kuno yang baru. Nasibnya berubah drastis dalam semalam, dari yang awalnya seperti pengemis tak berdaya di jalanan, langsung melonjak menjadi seorang kaisar agung dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan kini ia bisa mengabaikan kekuatan Tuo Shen sepenuhnya. Tragedi berikutnya menimpa entitas unik di dunia gua, yaitu Yunna, yang tercatat sebagai satu-satunya dewa kuno wanita bintang 7 yang pernah menampakkan diri dalam sejarah cerita ini. Hubungan Yunna dengan asal-usul ras kuno sebenarnya sangat rumit, karena ia bisa dianggap sebagai anak perempuan buatan dari Yemo. Yunna diciptakan secara sengaja oleh Seven Colored Immortal Sovereign dengan menggunakan setetes darah esensi jantung yang ia ambil dari mayat Yemo. Tujuan utama penciptaan Yunna bukanlah untuk kejayaan ras kuno, melainkan sebagai alat atau budak penjaga yang ditugaskan untuk melindungi sekte Dongling, sebuah sekte yang didirikan oleh Seven Colored Immortal Sovereign untuk kepentingan pribadinya. Pertemuan pertama antara Wang Lin dan Yunna terjadi di wilayah bintang All Heaven, di mana saat itu Yunna bertindak dari balik layar dan menggunakan tangan leluhur keluarga Xiang untuk menguji sekaligus menjebak Wang Lin tanpa pernah menunjukkan wajah aslinya. Ketika perang besar antara dua dunia akhirnya pecah dengan dahsyatnya, Wang Lin berhasil menerobos masuk ke dalam area inti dari dunia gua. Di tempat inilah Yunna merasakan kehadiran jiwa ketiga yang sangat agung di dalam tubuh Wang Lin. Mengetahui hal itu, Yunna langsung berlutut dan dengan penuh kesetiaan mengakui Wang Lin sebagai tuan barunya. Ia bahkan melakukan pengorbanan besar dengan mempersembahkan setetes darah esensi dewa kuno yang ada di dalam tubuhnya untuk menyembuhkan luka-luka berat yang diderita oleh Wang Lin akibat pertempuran. Yunna kemudian memohon dengan sangat agar Wang Lin bersedia membawanya pergi menjauh dari belenggu dunia gua yang penuh dengan kenangan pahit. Setelah Wang Lin berhasil menstabilkan seluruh kekacauan dan kedamaian kembali ke dunia gua, ia menepati janjinya untuk menemui Yunna. Namun, karena rasa hutang budi mendalam yang ia rasakan terhadap penciptanya, Seven Colored Immortal Sovereign, Yunna mengambil keputusan yang sangat mengharukan. Ia memilih untuk meninggalkan tubuh fisik kedewaan miliknya di dalam kuil sekte Dongling, agar sisa energi kehidupan yang ada di tubuh raksasanya dapat terus menutrisi dan menjaga tanah sekte tersebut agar tidak hancur. Sementara itu, jiwanya yang murni dilepaskan dan mengikuti Wang Lin untuk bereinkarnasi bersama ke benua astral abadi, meninggalkan statusnya sebagai dewa demi kedamaian abadi. Terakhir, ada sosok yang paling mengerikan sekaligus paling menyedihkan dari semuanya, yang dikenal dengan julukan Putra Yemo. Jika kita berbicara mengenai kemurnian garis keturunan dewa kuno di seluruh dunia gua, Putra Yemo adalah puncaknya. Bahkan sosok Tuo Shen yang perkasa sekalipun sama sekali tidak ada apa-apanya, dan hanya terlihat seperti seorang adik kecil jika dibandingkan dengan makhluk ini. Proses penciptaan Putra Yemo dipenuhi dengan darah dan kekejaman yang tak terbayangkan.
Ia diciptakan secara buatan oleh konspirasi jahat antara Sovereign dan Seven Colored Immortal. Kedua penguasa kejam ini membantai puluhan ribu dewa kuno sejati tanpa ampun, lalu memeras dan mengondensasikan seluruh sisa darah mereka untuk mengekstrak 8 tetes darah bintang suci milik leluhur Yemo yang legendaris. Dari 8 tetes darah esensi puncak inilah, putra Yemo dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, dari segi warisan biologis dan kekuatan murni, ia seorang diri mampu mengungguli dan menundukkan seluruh anggota dari 3 ras kuno yang ada di dunia gua. Tujuan ia diciptakan sejak awal sangatlah jahat, yaitu sebagai senjata pemusnah massal terakhir yang akan digunakan untuk menghancurkan para kultivator di dunia gua jika mereka berani memberontak. Ketika Wang Lin mengamuk di wilayah alam luar dan membantai para ahli kuat di sana, hingga membuat nama Wang Lin ditakuti layaknya hantu, Sovereign yang mulai panik akhirnya mengeluarkan kartu truf ini dari tempat persembunyiannya untuk membunuh Wang Lin. Pertempuran antara Wang Lin dan putra Yemo berlangsung dengan sangat sengit dan berada di luar nalar. Kekuatan tempur fisik dan tekanan aura yang dipancarkan oleh putra Yemo benar-benar luar biasa dahsyat. Sampai-sampai sosok Wang Lin yang biasanya tak kenal, takut terpaksa harus mundur beberapa langkah demi menghindari benturan langsung yang bisa menghancurkan tubuhnya. Namun, terlepas dari kekuatan fisiknya yang absolut, putra Yemo tetaplah sebuah senjata buatan yang tidak memiliki pengalaman bertarung dan kedalaman taktik spiritual seperti Wang Lin. Ia kalah cerdik karena tidak mengantisipasi kehebatan teknik gaib tingkat tinggi milik Wang Lin. Dengan menggunakan kombinasi mematikan dari jurus Dao Mimpi dan teknik mimpi kembali ke zaman kuno, Wang Lin berhasil menjerat kesadaran putra Yemo ke dalam ilusi waktu yang tak berujung dan menghabisi nyawanya dari dalam. Setelah putra Yemo tewas, 8 tetes darah bintang suci Yemo yang ada di dalam tubuhnya langsung diambil dan diserap sepenuhnya oleh Wang Lin. Penyerapan darah suci ini memberikan berkah luar biasa bagi Wang Lin, menyebabkan seluruh titik bintang dari 3 ras kuno di tubuhnya secara serentak meledak dan mencapai tingkat bintang 8, yang membuat kekuatan tempur total Wang Lin melonjak drastis ke tingkat yang belum pernah dicapai oleh kultivator manapun di masanya. Dari sini harusnya lu sudah paham, di luar kehebatan petualangan Wang Lin, sejarah dunia gua sebenarnya dipenuhi oleh genosida dan kepunahan ras dewa kuno. Pada zaman dahulu di ranah abadi kuno, sebenarnya masih ada banyak sekali anggota dari 3 ras kuno yang hidup damai dan menguasai wilayah mereka dengan kearifan lokal. Namun, ketamakan luar biasa dari Seven Colored Immortal Sovereign menghancurkan segalanya. Beliau memburu mereka satu demi satu, membantai seluruh populasi tanpa menyisakan wanita atau anak-anak, dan mengubah jiwa-jiwa mereka yang tersiksa menjadi utusan Dao surga yang dipaksa bergerak tanpa kesadaran demi menjaga tatanan dunianya. Sisa-sisa dewa kuno yang kita lihat sepanjang cerita ini hanyalah serpihan kecil dari sebuah peradaban agung yang telah runtuh total karena keserakahan para penguasa atas. Ini menjadi sebuah ironi dan tragedi mendalam yang membuktikan bahwa di dalam dunia Renegade Immortal, tidak peduli seberapa kuat dan raksasanya tubuh fisikmu, jika engkau tidak memiliki kelicikan dan kekuatan spiritual untuk melawan takdir, engkau hanya akan berakhir menjadi batu loncatan bagi orang lain dalam mengejar jalan besar yang menentang langit.